Halo sobat semua, kenalin aku Joshua. Kalian pernah nggak sih ngeliatin orang asik main catur dengan temannya, tetapi kalian tidak mengerti cara bermainnya? Jadi mungkin saya dapat mengajari bagaimana bidak bergerak. Ya sudah, kalau begitu saya terangkan dahulu nama-nama bidak pada catur. Yang pertama ada pion, ini namanya pion yang bisa bergerak 2 langkah atau 1 langkah ke depan. Yang kedua ada benteng. Benteng ini bisa bergerak vertikal dan horizontal secara tak terbatas. Yang kedua adalah kuda. Kuda ini bidak yang bergeraknya berbentuk huruf L. Ada bishop. Bishop ini bisa bergerak secara diagonal. Yang kedua ada raja. Raja ini bisa bergerak kemanapun, tapi hanya 1 peta. Ada queen atau ratu. Ratu ini bisa bergerak apapun, atau bisa disederhanakan ya gabungan antara benteng dan bishop dalam satu bidak. Nah, sekarang saya mau memberitahu gerakan setiap bidak secara lebih jelas lagi. Yang kedua ada bishop. Bishop ini bisa bergerak diagonal. Dia bisa bergerak salah 1 petak, 2 petak, 3 petak sampai ujung sini. Namun bishop ini tidak bisa melompati bidak lain, sama seperti pion yang bisa dihalangi jalannya. Misalnya dia ada di sini dan pion ada di sini. Mau tidak mau, bishop itu terpaksa harus mengambil pion ini jika mau bergerak ke tempat itu. Seperti contoh tadi, bishop membunuh dengan cara menyamping. Pion jika belum bergerak sama sekali atau masih di tempat baris 2 dapat bergerak 2 peta seperti ini. Nah, bagaimana cara menahan gerakan pion? Dengan cara begini. Sekarang pion hitam tidak bisa bergerak maju lagi. Lalu bagaimana cara membunuh pion? Ya, cara membunuh pion yaitu dengan cara menyamping seperti ini sebanyak 1 peta. Nah, ada kuda. Kuda ini adalah bidak yang sangat sulit ditebak. Dia bisa melompati bidak lain seperti ini ataupun ini. Ya, kuda ini bisa melompati bidak apapun. Kuda bergerak secara L seperti yang sudah dijelaskan, seperti ini, dan seperti ini. Kuda ini sangat sulit ditebak karena gerakannya memang cukup sulit untuk dilakukan. Ada benteng. Benteng ini bisa berjalan horizontal dan vertikal. Misalnya dia ada di sini,
Dia bisa membunuh sini, 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 dan sini, dan sebagainya. Dia bisa bergerak kemanapun seperti ini, selama gerakan itu vertikal dan horizontal. Benteng ini sama dengan pion dan bishop sebelumnya. Dia bisa dihalangi seperti ini. Jadi dia mau tidak mau harus membunuh ini. Ada ratu. Nah, ini adalah bidak kesayangan para pecatur, karena dia bisa bergerak kemanapun kecuali gerakan kuda. Dia tidak bisa bergerak L, tapi dia bisa bergerak kemana saja seperti ini, seperti ini. Dia bisa seperti benteng, bergerak ke sini, sini, dan ke sini. Nah, yang terakhir, raja. Ini adalah bidak paling penting, karena jika bidak ini terserang dan tidak bisa bergerak, maka game akan berakhir. Nah, raja ini bisa bergerak kemana saja, seperti ini. Namun raja hanya bisa bergerak satu peta, dan dia tidak bisa bergerak seperti kuda yang L dan melompati bidak lain. Seperti apa sih checkmate itu? Checkmate itu jika misalnya raja kita diserang seperti ini. Nah, itu baru cek, atau bisa dibilang ya raja kita diserang oleh bidak musuh. Nah, saya akan mencontohkan checkmate itu seperti apa. Nah, contoh simpelnya dari checkmate itu seperti ini. Jika pada giliran kita ratu makan pion, nah ini sudah terjadi checkmate, karena ratu menyerang raja dan raja tidak bisa melindungi dirinya dengan bidak lain maupun kabur. Jadi otomatis game berakhir, putih menang. Tambahan tips nih, gerakan kuda pada saat ini adalah fork, karena kuda menyerang raja sekaligus menyerang benteng. Ingat, karena kuda bisa melompati bidak musuh, jadi kuda bisa menyerang bidak lain walaupun ada bidak yang menghalangi. Mau tidak mau, raja harus pindah dari petak tersebut, dan kuda bisa memakan benteng dengan baik. Tambahan tips yang kedua adalah rokade. Rokade ini bisa dilakukan jika raja belum bergerak dan benteng belum bergerak. Maka kita bisa menukar posisi benteng dengan raja seperti ini. Dan bisa juga seperti ini. Nah, itu adalah rokade. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon ditambahkan jika ada yang kurang, dan maafkan jika ada salah kata atau hal yang menyinggung. Terima kasih.